Today, the very people who want to destroy Al-Aqsa are in the government. They hold key positions. It is crucial, absolutely crucial, that Indonesia not allow representatives, whether it be sporting representatives, cultural representatives, diplomatic representatives, or academic representatives from the state of Israel to enter Indonesia. It would be a terrible thing. We must stand with Palestine. There must be zero tolerance for Israel and Zionism. Please do not allow the Israeli team to enter Indonesia and play. I plead with the president. I plead with civil society members. I plead with all Indonesians. My name is Miko Peled. My father was a general in the Israeli army. My grandfather signed the Israeli Declaration of Independence. I know Israel. I know the apartheid. I come from the privileged side of the apartheid. I plead with you. Stand with Palestine. Stand firm. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widek Dong Tien, Rahayu, Salam Nusantara. Pemirsa Cokro TV, rencana kehadiran Timnas Israel di ajang Piala Dunia U20 di Indonesia menjadi kontroversi. Ada yang menolak, tapi juga ada yang menerima. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah sikap Kementerian Luar Negeri Indonesia yang seperti lempar tangan kepada pihak panitia. Karena panitia untuk Piala Dunia U20 memang diwajibkan untuk menerima siapapun timnas yang sudah berhasil dan boleh mengikuti Piala Dunia U20 di Indonesia. Tidak boleh pihak panitia, PSSI ataupun juga dari pihak Kemenpora untuk menolak salah satu dari timnas tersebut. Kewenangan untuk menolak timnas dari negara itu berada di Kementerian Luar Negeri yang bisa memberikan izin dan rekomendasi kepada siapa delegasi dan kepada timnas apa yang boleh datang dan masuk bermain di Indonesia. Oleh karena itu, banyak netizen yang mempertanyakan sikap Kementerian Luar Negeri Indonesia yang seolah-olah sampai saat ini masih gamang tidak memiliki sikap, tidak memiliki argumentasi, malah saling melempar tanggung jawab. Karena itu, netizen Indonesia pun pernah menaikkan tagar agar Menlu mundur dari jabatannya karena tidak punya sikap yang tegas terhadap rencana kehadiran Timnas Israel. Nah, kita mencoba untuk melihat kembali argumentasi dari pihak yang menolak hingga yang menerima Timnas Israel bermain di Piala U20 di Indonesia. Bagi pihak yang menolak karena Indonesia sampai saat ini tidak memiliki hubungan diplomatik, hubungan politik dengan negara Israel. Apalagi Israel dikenal sebagai negara penjajah yang dianggap bertentangan dengan konstitusi kita UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak semua bangsa. Oleh sebab itu penjajahan di atas muka dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu adalah bunyi dari Undang-Undang Dasar 1945. Sementara Israel adalah negara penjajah yang menjajah Palestina. Kemudian bagi yang menerima, karena kalau Indonesia sebagai tuan rumah menolak Timnas Israel, maka akan ada sanksi dari FIFA dan Indonesia akan tercoreng di dunia karena menolak timnas yang bisa mempertanyakan nasib Indonesia yang katanya akan mencoba untuk menawarkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia selanjutnya ataupun juga di pergelaran seperti Olimpiade. Dan nanti kalau sampai timnas Israel ditolak dan kemudian ada protes dari pihak olahraga internasional, maka Indonesia akan tercoreng. Di sini kita perlu melihat argumen-argumen ini dengan secara kritis.
Misalnya menolak Israel. Kalau alasannya itu adalah alasan agama, karena mereka orang Yahudi, ini argumentasi kadrun yang tidak perlu kita anggap. Sudah ini gak usah dibahas, karena ini sudah argumen teologis ya. Tapi kalau alasannya adalah misalnya alasan politik, alasan kemanusiaan seperti isu penjajahan, maka di sini juga kita perlu kritis. Benarkah Indonesia memiliki hubungan diplomatik hanya kepada negara-negara yang bebas dari penjajahan? Karena bagaimanapun di hukum internasional maupun juga aturan-aturan yang di PBB, ada juga negara-negara yang dalam status penjajah juga memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Contohnya, negeri Tiongkok. Tiongkok menurut banyak pihak masih dianggap penjajah untuk Tibet. Kemudian Tiongkok juga tidak mau mengakui kedaulatan Taiwan. Ya, dalam satu sisi Tiongkok dianggap sebagai negara penjajah. Kemudian juga Rusia. Rusia saat ini melakukan invasi militer ke Ukraina. Dan mereka juga menduduki wilayah-wilayah darat di Ukraina. Ini juga bisa disebut sebagai negara penjajah. Dan Indonesia punya hubungan diplomatik, hubungan yang bagus dengan Rusia. Misalnya juga posisi Rusia pada sebuah wilayah yang namanya Chechnya. Ya, ini juga disebut dengan penjajah bagi orang yang pro kemerdekaan Chechnya. Kemudian juga dengan Turki. Turki juga dianggap punya masalah, masih menduduki atau punya hubungan yang kuat dengan wilayah yang disebut dengan Siprus Utara. Dan ini bisa dianggap intervensi politik dan militer Turki sangat kuat di Siprus, dan bagi orang yang pro dengan kedaulatan Siprus, Turki dianggap sebagai penjajah. Jadi di sini kita perlu kritis, benarkah hanya karena soal katakanlah seperti penjajahan Indonesia tidak memiliki atau tidak boleh memiliki hubungan diplomatik dengan sebuah negara, contohnya Israel? Kalau iya, tentu saja kita jangan hanya bicara Israel, tapi juga bisa melihat Tiongkok, Rusia, Turki, ataupun juga banyak dari negara-negara yang lain. Contohnya juga Amerika Serikat yang pernah melakukan invasi militer kepada Irak yang tidak pernah direstui oleh PBB dengan alasan pasukan multinasional melakukan pendudukan militer dan invasi militer kepada Irak, dan ini merupakan juga kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan. Tapi Indonesia punya hubungan diplomatik, punya hubungan yang mesra dengan Amerika Serikat. Nah, kemudian juga kalau soal isu Israel dengan Palestina, saya adalah orang yang memang pro kepada kedaulatan dua negara, baik Israel ataupun Palestina. Tapi persoalannya saat ini adalah pemerintah yang berkuasa di Israel adalah orang-orang atau politisi dari kubu kanan. Mereka yang sangat keras dan menolak pendirian negara Palestina. Bahkan mereka secara sepihak sudah menganggap Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ini yang berbahaya. Gus Dur juga adalah orang yang mendukung membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi waktu itu pemerintahan Israel berasal dari kelompok-kelompok progresif, dari politisi-politisi yang moderat, dari partai buruh yang disebut dengan haluan kiri, yang sangat terbuka dengan perdamaian dengan rakyat Palestina. Tapi saat ini yang ada, yang bercokol di Israel selama beberapa tahun, selama dekade ini, justru yang berkuasa di Israel adalah orang-orang kubu kanan. Dari partai Likud ataupun dari partai kanan lainnya, yang mereka memang sangat keras menolak pendirian negara Palestina. Oleh karena itu, kita perlu berpikir kembali apakah soal pro dan kontra terhadap kehadiran timnas Israel ini punya kepentingan terhadap negeri kita Indonesia atau tidak. Di sini yang perlu kita membaca bersama-sama. Kemudian alasan yang lain atau argumen yang lain, ya boleh saja misalnya timnas Israel main di Indonesia tanpa harus membawa simbol-simbol negara Israel. Ini bisa mencontohkan seperti Piala Dunia kemarin di Qatar. Qatar tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, tapi mereka mengizinkan warga negara Israel untuk menonton Piala Dunia di Qatar, dan ada penerbangan secara langsung dari Tel Aviv ke Doha, ibu kota Qatar. Tapi waktu itu warga Israel yang menonton bola tidak boleh
menampakkan simbol-simbol negara mereka, Israel. Meskipun ya penonton di lapangan tidak bisa diatur, tetap saja ada simbol-simbol negara Israel. Ketika misalnya Maroko yang punya hubungan yang mesra dengan Israel, warga Israel yang menonton timnas Maroko pada waktu itu juga mengibarkan bendera Israel. Tapi intinya adalah bahwa soal pro dan kontra kehadiran timnas Israel di Indonesia merupakan kewenangan Kementerian Luar Negeri yang di situ ditunggu sikap Kementerian Luar Negeri. Apakah mau menolak? Kalau menolak, apa argumentasinya? Kalau mau menerima, apa argumentasinya? Kalau memang mau cari jalan tengah, ya apa juga argumentasinya? Jangan seperti saat ini hanya diam, lempar-lempar tanggung jawab ke sana kemari, seakan-akan hanya mau main aman, sementara Kementerian Luar Negeri juga merupakan pihak panitia dalam penyelenggaraan Piala Dunia U20. Oleh karena itu, kita tunggu bersama-sama apa sikap Kementerian Luar Negeri Indonesia terkait rencana kehadiran timnas Israel di Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.